Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang sangat istimewa, Gapai Kemuliaan Roadshow. Hari ini berbeda pemirsa dibandingkan biasanya, karena hari ini tim Gapai Kemuliaan terbang
ke Sumatera Utara dan berada di tengah-tengah jamaah di masjid yang mulia, Masjid Al-Barokah di Makobrimob Polda Sumatera Utara ini dengan hati yang bahagia insya Allah karena hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dan tidak hanya kajian tapi juga sekaligus doa bersama jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menuju Indonesia Maju. Dan pemirsa yang berbahagia, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Wakapolda Sumatera Utara yang telah turut juga mendukung terselenggaranya acara ini dan juga jajarannya luar biasa, penuh sekali. Alhamdulillah Bapak, masjid kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kajian hari ini membawa wasilah kebaikan. Dan Allah catat sebagai amal soleh kelak yang menjadi tambahan timbangan amal kita yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja saya juga tidak lupa mengundang ya gurunda kita yang hari ini insya Allah akan memberikan tausiah dan akan memimpin doa bersama kita pada pagi hari ini. Kita berikan sambutan yang meriah kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair sudah hadir bersama kami di tengah-tengah jamaah yang mulia ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, turut hadir bersama kita ada perwakilan dari lembaga penting yang akan menjadi pilar kesuksesan penyelenggaraan pilkada terutama di wilayah Sumatera Utara. Ada dari MUI Sumatera Utara, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian ada dari Nahdlatul Ulama dari NU, kemudian ada dari Muhammadiyah dan ada dari KPU. Bapak terima kasih atas kehadirannya. Dan ada juga dari Ketua FKUP. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema kita hari ini adalah yang hilang dari kita. Bapak Ibu, kira-kira apa yang hilang dari kita? Nanti kita akan elaborasi sama-sama, tapi saya ingin tahu dulu semangatnya seperti apa. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Masya Allah, semangat hari ini? Mau mengkaji ilmu semangat? Semangat insya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, di mana ada majelis ilmu, disitulah terletak keberkahan dan taman-taman surga. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan itu. Baik, saya langsung kepada Ustadz, gurunda kita. Kalau kita bicara soal yang hilang dari kita, ini kan yang juga menjadi perhatian kita. Akhir-akhir ini adalah soal akhlakul karimah. Dengan begitu besarnya gelombang kemajuan teknologi, media sosial yang luar biasa, kita dengan mudah sebenarnya ditampakkan ya ada hal-hal yang sebenarnya juga mengusik hati nurani kita. Tanpa kita sadari mungkin, bahkan itu datang dari diri kita sendiri. Ada tingkah laku yang mungkin jauh rasa-rasanya dari nilai Islam. Padahal kalau kita bicara soal akhlakul karimah, Islam adalah agama yang mengedepankan fondasi akhlak dan adab. Nah bagaimana kemudian kita harus menyikapi hal ini di tengah kemajuan zaman dan kita ini termasuk sebagai umat akhir zaman sehingga kita bisa memegang teguh nilai-nilai Islam dalam keseharian kita. Tafadhol Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak-bapak, para pejabat utama Poldasu, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan sesuatu yang hilang dari kita. Ini sebetulnya sudah ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam sebuah bukunya yang panjang lebar menjelaskan tentang hal tersebut. Ada 300 halaman ditulis oleh beliau berkenaan dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah landasan utama dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahwa dari akhlak inilah akan muncul iman, ilmu, amal yang menjadikan dasar dalam kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Dalam kaitan dengan ini, kadang-kadang kalau misal pertanyaan kita yang hilang di antara kita, adakah terasa dalam diri kita bahwa ada landasan yang hilang dari diri kita? Kalau kita merasa seperti yang diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab, maka bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kepada kita hidayah, petunjuknya. Yang paling repot adalah ketika orang kehilangan sesuatu tapi dia tidak tahu bahwa dia kehilangan. Barangkali kalau misalnya kehilangan benda di tempat kita ini, kita melapor kepada Pak Polisi. Tapi kalau misal sesuatu yang tadi disebutkan bahwa yang hilang itu adalah dasar, sesuatu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita, ini pantas untuk kita pertanyakan. Kepada siapa kita harus melapor? Apa yang sesungguhnya yang terasa dalam kita dalam kaitan dengan sesuatu yang hilang itu? Pernahkah kita merasa bahwa ketika akhlak itu mengatur hubungan kita dengan Allah, pernahkah kita terasa bahwa hubungan kita dengan Allah itu selama ini ada yang terganggu, yang hilang? Kedekatan kita kepada Allah merupakan bagian utama dari akhlak itu. Yang kedua, hubungan sesama manusia. Adakah sesuatu yang terasa dalam diri kita bahwa dalam hubungan sesama kita ada sesuatu yang luput? Kalau dalam kajian beliau tadi disebutkannya bahwa globalisasi yang membawa perubahan besar sekarang di dunia ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang juga salah satu di antaranya itu menjadikan terjadi gradasi kehidupan manusia. Ada sesuatu yang selama ini terasa iya tapi terkata tidak. Kalau bahasa Minangnya itu taraso ado takato indak. Jadi ada sesuatu sesungguhnya yang sama-sama kita rasakan terjadi perubahan, yang perubahan itu berakibat kepada turunnya nilai-nilai kita sebagai hamba Allah. Turunnya nilai-nilai kita sebagai seorang yang memiliki akhlak. Akhlak itu pada hakikatnya substansinya itu adalah nilai. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu, nilainya itu hanya Allah yang tahu dan kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, tentu kita yang tahu. Terasa enggak kepada kita bahwa kalau dahulu, saya kira kita banyak yang dari kampung nih. Kampung saya Pak Waka dari Langkat, dari Setabat. Dulu emak kita tuh, kalau misalnya ada sesuatu yang diperlukannya dari tetangga sebelah, dia datang sebelah, boleh minta garammu. Ini menunjukkan bahwa keakraban ini demikian kuat. Tapi nilai-nilai keakraban itu sekarang sudah meluntur. Tidak usahkan misalnya untuk meminjam atau meminta garam tadi atau minta cabai. Kadang-kadang terjadi sesuatu di sebelah rumahnya dia nggak tahu. Ada pesta perkawinan. Orang tidak merasa tersinggung kalau dia tidak diundang. Padahal yang melaksanakan pesta itu orang sebelah rumahnya. Yang paling parah adalah ketika orang sebelah rumah itu mendapat musibah, kemalangan, tapi dia tidak tahu. Nah, inilah yang menjadi kajian kita sesungguhnya. Kehilangan kita nilai-nilai itu, tapi jangan sempat nanti kita seperti yang digambarkan oleh sebuah ilustrasi. Yang anehnya katanya ada orang yang kehilangan, dia tidak tahu bahwa bendanya itu hilang. Tiba-tiba ditengoknya ada di pasar sana, oh kok persis seperti saya punya. Dia beli. Dengan bangga dia mengatakan bahwa saya memiliki yang baru. Padahal itu dia punya. Nah ini juga kita lihat di dalam budaya kita sehari-hari. Kalau itu memang milik kita, maka seyogyanya itu kita pertahankan dan kita jadikan itu sebuah kekuatan. Apa itu? Misalnya dalam kaitan dengan sesama manusia tadi.
hubungan yang akrab kita itu jangan sempat terpecah, jangan sempat terbelah. Disebabkan oleh karena perubahan yang memang tadi disebutkan, masalah globalisasi ini tadi. Jangan sempat misalnya kita lebih akrab dengan handphone kita ketimbang dengan saudara kita sendiri. Kalau dulu dalam kehidupan kita di kampung, paling tidak setiap hari raya kita berkunjung ke orang-orang tua yang ada di sana. Jangan sempat gara-gara sekarang kita bisa video call, lantas kita tidak pernah lagi mau untuk mendatangi keluarga-keluarga kita yang seyogianya dalam Islam. Seperti ayat yang dibacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Perkokoh kehidupan di antara kamu dengan persaudaraan yang terbaik. Ini saya kira inti daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Baik Prof, ini Masya Allah sekali. Jadi kalau boleh saya catat Prof, jadi yang paling perlu kita koreksi atau kita muhasabah sebenarnya dua indikator. Yang pertama bagaimana hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah, ada yang kurang nggak, ada yang salah nggak di hati kita. Kemudian hablum minanas, hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Apakah kita berbuat salah, ataukah itu terjalin dengan baik. Jadi koreksi itu ada pada diri kita ya Prof ya. Jadi kalau itu kemudian ada yang salah, ada yang tidak enak di dalam hati, berarti ada yang hilang dari kita. Dan kita harus perbaiki. Nanti insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya, terkait bagaimana kemudian kalau kita merasa, aduh Prof, ini kayaknya ada yang salah dengan diri saya harus memperbaikinya dengan cara apa? Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Roadshow akan segera kembali. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow langsung dari Masjid Al-Barokah di Makobrimob Polda Sumatera Utara. Memasuki segmen 2 ini Prof, Bapak Waka dan Bapak jajaran dari instansi, kita sudah ada penanya ya dari para jamaah yang akan menyatakan pertanyaannya. Silahkan Ibu boleh berdiri dan disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Brigadir Revinta dari Bitumas Polda Sumatera Utara. Ada penyair dari Arab yang terkenal mengatakan, hidup dan bangkitnya suatu bangsa tergantung daripada akhlaknya. Jika mereka tidak menjunjung tinggi norma-norma akhlak mulia, maka bangsa itu akan musnah bersama dengan keruntuhan akhlaknya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, yang pertama, sedemikian vitalkah peran akhlak dalam berbangsa? Dan apakah dengan demikian berbangsa itu adalah bagian dari agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brigadir Revita, tafadhol Ustadz, silakan ada 2 pertanyaan tadi. Makasih. Pertanyaan ini membanggakan dari seorang polwan. Luar biasa. Kalau dalam istilah Arabnya itu ada tentara-tentara Allah. Kalau polisi, surtah. Polisi-polisi Allah yang soleh dan solehah. Pertanyaan yang cukup menarik tadi itu sesungguhnya itu berasal dari ungkapan seorang penyair yang bernama Ahmad Shauqi Beg. Ahmad Shauqi Beg seorang penyair dan seorang sastrawan bangsa Mesir pada awal abad ke-20 yang lalu. Sekarang kita sudah berada di abad ke-21. Kalimatnya itu memang kalimat yang sangat mendukung terhadap inti pembicaraan kita. Kalimatnya itu dalam bahasa Arab disebutkan, innamal umamu akhlaqu fi ma baqiyat. Tegak dan jayanya satu negara selama bangsa itu memiliki akhlak. Wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila bangsa itu kehilangan akhlak, maka hilang pula lah
kejayaan dan kehormatannya. Sungguh pun ini dituangkan di dalam sebuah syair, tapi maknanya sangat luas sekali, bahwa sesungguhnya Islam yang memang juga di dalam pertanyaan yang kedua tadi disebutkan, apakah memang akhlak itu penting di dalam berbangsa? Kita lihat misalnya, adakah ajaran Islam itu menunjukkan kita penting memiliki bangsa dengan ciri-ciri utamanya? Kita lihat misalnya ayat Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, wahai manusia, manusia secara keseluruhan, kamu telah aku ciptakan, kata Allah, dari laki-laki dan perempuan. Dan di sini kita masuk ya. Disebutkan di sana dalam ayat itu bahwa ada sana syu'ub wa qabaila. Syu'ub itu diartikan bangsa, sya'bun. Qabaila, suku-suku. Jadi bahwa di alam dunia ini Allah telah menciptakan sunnahnya, bahwa kita ini memang terdiri dari kelompok-kelompok yang akhirnya mengelompok menjadi sebuah komunitas yang sangat memiliki makna di dalam kehidupan kita. Ketika pada awalnya kita berada pada kelompok-kelompok kecil, individu, keluarga, kemudian masyarakat, masyarakat kemudian menjadi negara, maka kita lihat bahwa ini sesungguhnya adalah merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menyatu di dalam sebuah komunitas yang di dalam Islam diatur. Apa gunanya? Lita'arafu, agar kamu saling bekerja sama. Ta'aruf di sini diartikan sebetulnya saling memahami. Kita yang ada laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegara-negara. Tiada lain sebetulnya tugas kita itu lita'arafu, saling kenal mengenal. Kalau orang mau kenal-kenalan dengan baik, maka harus melakukan langkah-langkah yang terbaik di dalam kehidupannya. Kalau kita mau bergaul dengan baik bersama tetangga kita, maka kita harus memahami sesungguhnya apa yang dikehendaki dan apa yang tidak disenangi oleh orang di dekat kita. Ini bahagian daripada perintah Allah. Bahwa Allah menciptakan ini sebagai sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tak suka kita berada pada lingkungan itu. Inilah sebabnya maka sesungguhnya seperti pertanyaan beliau tadi, Islam itu apakah memang membutuhkan bangsa itu? Kalau kita katakan tadi pertama bahwa dia merupakan kebutuhan kita, yang kemudian oleh Allah dengan sunnahnya kita diciptakan laki-laki perempuan dari ibu dan ayah kita. Kemudian kita bisa berkeluarga, kemudian kita bisa menyatu. Dan kemudian lebih daripada itu, Allah memberikan sebuah potensi dalam kita, dalam diri kita ini. Potensi untuk melakukan hubungan yang terbaik dengan sesama kita. Sesuai dengan ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. Begitu barangkali jawaban saya. Baik, Prof, terima kasih. Mbak Evita, puas insya Allah ya dengan jawaban Prof ya. Oke, Prof, ada satu highlight yang kemudian saya rasa penting untuk kita bahas dan elaborasi adalah bagaimana kemudian akhlak itu adalah kebutuhan. Apalagi bagi seorang muslim. Karena ternyata efek dominonya ini akan panjang. Akhlak itu juga akan mempengaruhi bagaimana nanti kita berilmu, kemudian itu juga akan mempengaruhi bagaimana amalan kita. Bagaimana kemudian kita menjelaskan ini, Prof? Apakah kemudian ini bisa berdampak pada kemudian tidak diterimanya amal kita misalnya? Seperti apa kemudian hubungan antara ketiga aspek ini? Tafadhol. Iya. Jadi dalam kajian syariat Islam ada disebut dengan iman, ilmu, dan amal. Ya. Ketiga-tiganya ini berjalin berkulindan menjadi satu. Kalau di dalam percontohan dikatakan selalu bahwa iman itu ibarat sebuah pohon, dia ada pada dasarnya, akal. Akar ini memperkokoh batang. Dan semua
yang ada di atasnya. Itulah ada iman. Ketika dia muncul batangnya, akan ada cabang, ada dahan. Ini merupakan bahagian daripada penunjang. Penunjang daripada akarnya tadi, bahwa dia membuahkan. Ada sesuatu yang bisa berkembang dalam potensi diri manusia itu. Kemudian, setelah, inilah yang namanya ilmu. Dari sini tadi berkembang dia dengan segala macam. Saya bersama dengan rombongan dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, kebetulan 3 hari yang lalu berkunjung ke sebuah negara, Uzbekistan. Di mana di sana itu adalah merupakan sumber daripada ahli ilmu-ilmu, saintis, seperti ilmunya Pak Dokter Ibnu Sina yang lahir di sana, Avicenna dalam bahasa Eropanya. Ada di sana Al-Khwarizmi, logaritma dalam ilmu matematik. Lebih-lebih lagi di sana Bukhari, Imam Bukhari, Tirmidzi, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Yang kita lihat bahwa mereka ini sebetulnya tumbuh menjadi seorang ulama. Avicenna atau Ibnu Sina itu adalah seorang ahli filsafat, ahli agama, ahli Al-Quran. Tapi kemudian dari sini, dari iman yang ada menjadi terpancar bahwa dia mengembangkan ilmu. Ibnu Sina itu tidak saja menjadi penemu pokok ilmu kedokteran, tapi juga dalam berbagai cabang-cabang keilmuan kedokteran lain yang menjadi saat ini menjadi bahagian daripada kebutuhan hidup manusia yang dikembangkan oleh para akademisi. Setelah ini, setelah keluar ilmu-ilmu tadi, maka ada sesuatu, ada bunga, ada buah. Ini merupakan amal. Jadi bahwa sesungguhnya iman yang dibarengi dengan ilmu, maka dia akan menerbitkan sesuatu yang indah. Apa itu? Amal. Amal yang bagaimana? Amal yang soleh. Karena amalnya ada oleh, ada soleh. Beruntunglah orang yang namanya soleh atau solehah. Karena inilah orang yang diharapkan itu. Menjadi bahagian daripada iman, ilmu tadi, muncullah amal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, iman tanpa ilmu, ini kata orang seperti makanan tak bergaram. Ya kan? Iman tanpa ilmu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hubungan kita dengan Allah, maka iman kita itu harus disertai dengan ilmu. Dan otomatis dia akan menumbuhkan sesuatu yang terbaik. Tadi saya beri contoh misalnya para saintis kita, para ilmuwan-ilmuwan kita. Imam-imam di Masjidil Haram itu, misalnya Abdurrahman As-Sudais, dia ini ahli kimia, tapi hafal Al-Quran. Dari mana ini muncul? Disebabkan karena keyakinannya yang kokoh. Memang salah satu di antara yang kita banggakan adalah bahwa itu ad-dinul akal, kata Rasulullah. Agama Islam itu akal yang bisa untuk dilakukan dengan menggunakan pemutaran otak rasional. Kalau rasio kita bisa bergerak, maka kita akan memiliki iman yang kokoh dan amal yang akan keluar dari diri kita itu pasti amal yang terbaik. Tapi sebaliknya, kita punya ilmu yang hebat, kita bisa beramal yang hebat, tapi tanpa didasarkan kepada sebuah keyakinan, maka ini hasilnya itu akan mengambang. Itulah sebabnya diperlukan ketiga ini menyatu. Dalam Islam tidak ada dia sendiri-sendiri. Jadi harus menyatukan antara iman, ilmu, amal secara sejajar, sehingga demikian akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Terutama dalam kehidupan kita sesama umat manusia. Begitu Pak.
Masya Allah, Prof, betul sekali. Jadi 3 poin itu bagi seorang muslim yang kafah seharusnya tidak terpisah satu sama lain. Karena itu akan saling mempengaruhi ya Prof ya. Jadi iman, ilmu, amal, barang siapa kalau imannya kemudian baik, maka insya Allah nanti akan berbuah amal yang juga manis ya. Masya Allah. Baik, kita harus jeda dulu. Jamaah dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait apa yang hilang dari kita. Sesaat lagi tetaplah di Gapai Kemuliaan Roadshow. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow. Kita sudah masuk ke segmen ketiga. Saya sebelum nanti ke jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin sapa dulu ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Amplas yang sudah hadir bersama kami di sini di belakang. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir. Masya Allah, semangat. Seger-seger, cantik-cantik, pagi ini ya pakai jilbab pink. Nanti insya Allah makin semangat ya Bu ya, untuk mengkaji ilmu hari ini. Terima kasih Ibu. Nah pemirsa, kita akan langsung ke jamaah yang hari ini juga sudah menyiapkan pertanyaan. Ada Bapak, siapa Bapak? Mohon berdiri untuk bertanya dan disebutkan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Kuncoro, pangkat Komisaris Besar Polisi. Indonesia merupakan populasi muslim yang terbesar di seluruh dunia setelah Pakistan. Kurang lebih 87,2% lah penduduk Indonesia beragama muslim. Sebentar lagi tanggal 27 November kita akan melaksanakan hajat. Di mana hajat ini serentak seluruh Indonesia. Tadi disampaikan terkait dengan akhlak, bahwa pada saat hajat nantinya inilah akan menaruhkan identitas, martabat, kesopanan terkait dengan akhlak tadi. Dan kira-kira inilah yang menyatakan hilang. Nah, yang kami tanyakan kepada Pak Ustadz terkait dengan yang hilang tadi. Apa kira-kira selaku muslim yang akhlakul karimah dalam menghadapi hajat pesta demokrasi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27 November. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan terkait iman, amal, dan ilmu. Mohon penjelasan terkait dengan akhlak di atas ilmu. Mohon penjelasan. Itu 2 pertanyaan dari kami. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kombes Wahyu Kuncoro. Tafadhol Prof untuk menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan terkait yang pertama, mendekati ini ya momen-momen pesta demokrasi daerah ini, bagaimana kita selaku seorang muslim dan sebagai warga negara bisa menjalankan atau mengaplikasikan ya akhlakul karimah dalam keseharian kita dalam konteks pesta demokrasi. Kemudian yang kedua adalah akhlak di atas ilmu ya. Seperti apa penjelasannya? Silahkan Prof. Baik, Pak Kombes Wahyu yang soleh. Pertanyaan Bapak ini mengena dengan apa yang akan kita alami beberapa hari lagi. Tak berapa lama lagi, sebagaimana disebutkan tadi, kita akan masuk kepada pesta demokrasi. Pesta yang ditunggu-tunggu sesungguhnya. Untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kita banyak yang baik, tapi yang terbaik itu masih bisa dihitung. Artinya kalau misalnya di Medan, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain, kita lihat sekarang ada beberapa paslon-paslon. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Yang kesemuanya sesungguhnya akan diharapkan oleh masyarakat pada waktunya akan muncul seorang pemimpin yang bisa untuk dibanggakan. Oleh sebab itu maka pertanyaan ini pada awalnya itu menyangkut kepada calon-calonnya. Maka salah satu di antara pesan Al-Quran adalah bahwa pemimpin itu adalah seorang yang adil.
Dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 8. Saya bacakan saja bahasa Indonesianya, artinya. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah. Terutama pada saat engkau menjadi salah seorang saksi, syuhada. Siapa saksi itu? Saksi itu adalah mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin dan kemudian juga jadi pemilih. Harus berlaku adil. Tapi di bawahnya lagi yang lebih penting disebutkan dalam Al-Quran ini, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini sebuah pesan dan perintah Allah sungguhnya. Jangan gara-gara kita tidak sepaham dengan dia, lantas kita membuat barikade untuk bermusuh-musuhan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa hendaklah kamu berlaku adil. Bahkan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Aidilu, kata Allah, berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah yang karena sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam kaitan ini maka baik yang kita pilih maupun yang memilih harus memiliki satu sikap yang sama. Sehingga demikian maka kalau misalnya kita berbeda di dalam pilihan, tidak berarti bahwa kita melanggar nilai-nilai keadilan. Selama ini telah kita lihat misalnya, paslon-paslon ini telah memiliki track record tersendiri. Berlaku adil lah. Jangan mereka yang berprestasi lantas kita katakan tidak berprestasi. Kenapa? Karena kita tidak suka dengan dia. Ini akan membuat nilai ketakwaan kita kepada Allah itu akan berkurang. Paling tidak itu yang dipesankan oleh ayat Al-Quran tadi. Pertanyaan yang kedua tadi tentang ini juga kalimat daripada kalimat hikmah dalam Islam. Kadang-kadang akhlak ini disebutkan dalam bahasa lain itu adab. Jadi di situ al-adabu fauqal ilmi. Adab kita itu, akhlak kita itu di atas ilmu. Begitu hebat pun ilmu kita, dengan fasilitas diberikan Allah kepada kita menjadi pejabat dan sebagainya, maka yang paling tinggi di antara itu adalah ilmu. Maksud saya akhlak. Betapa banyak pun ilmu kita, maka yang di atas itu adalah akhlak. Tidak ada artinya ilmu seseorang itu kalau dia tidak punya akhlak. Oleh sebab itulah maka tadi kita telah menyatakan bahwa 3 komponen itu tadi, iman, ilmu, amal, senantiasa berada pada seorang yang mengaku dirinya beriman. Karena memang perintah itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada bil qistillah. Jadi di sini kita sesungguhnya harus merasakan sebagai seorang warga negara yang baik, seperti di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia ini pasal 29, di sana jelas bahwa negara kita ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan negara bersama di sana, ini tadi, negara di sana berfungsi sebagai al-adabu, pemegang adab. Perlu keadilan sebagai seorang petugas negara, kita juga perlu menegakkan keadilan. Sebagai rakyat biasa yang diatur oleh undang-undang, kita juga perlu untuk bertindak adil, tapi kesemuanya diatur oleh akhlak. Jadi tidak cukup ilmu saja untuk menentukan sesuatu yang ada ini, tapi harus menggunakan prinsip-prinsip akhlak. Tadi apa? Hubungan yang baik dengan Allah dan kemudian hubungan yang baik dengan sesama manusia.
Demikian. Mudah-mudahan puas ya Pak Wahyu dengan jawabannya. Ini menarik Ustadz. Tadi kan memang dibahas ya, di awal juga disebutkan bahwa ada 2 indikator untuk melihat apakah memang akhlak kita ini sudah menuju ke arah yang benar sesuai dengan syariat atau tidak. Hablum minallah, hablum minannas. Nah kalau kemudian kita sadar bahwa ada yang salah, ya Allah kayaknya ada yang salah dengan hubungan saya dengan Allah. Kok saya sama saudara sendiri bawaannya nggak akur, sama tetangga juga begitu misalnya. Ini harus dari mana kemudian kita mulai memperbaikinya seperti apa? Tafadhol Ustaz. Wah, ini pertanyaan yang paling sulit. Karena sering sekali dalam mencari yang hilang tadi, pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Dari mana harus kita mulai? Nah, itu dapatnya. Apakah dimulai dari polisi? Polisi bilang, polisi tidak cukup kuat untuk menanggulangi semua permasalahan-permasalahan yang ada ini. Kalau begitu, kita butuhkan yang lain. Siapa itu? Ahli hukum. Ahli hukum katakan, kami saja tidak bisa cukup. Kenapa? Harus melihat partisipasi masyarakat. Masyarakat juga memiliki berbagai alasan-alasan tertentu. Oleh sebab itulah maka kalau tadi misalnya Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa substansi daripada akhlak itu adalah nilai. Nilai ini ada pada orang-orang yang beriman. Maka kita harus kembali kepada itu tadi. Bagaimana seorang muslim seharusnya memiliki akhlak yang baik, sehingga demikian apa yang selalu dikatakan oleh Rasulullah, ibda binafsik, mulai dari dalam dirimu. Jadi kalau misalnya kita mau cari, dari mana kita memulai? Dari dirimu sendiri. Bagaimana nilai-nilai keadilan itu tadi bisa kita sampaikan kepada masyarakat, harus kita dahulu yang berbuat adil. Bagaimana masyarakat bisa untuk mencari tokoh-tokoh pemimpin yang adil, diri kita dulu harus adil. Maka ini kedua-duanya berada dalam pribadi muslim itu. Oleh sebab itulah maka dalam buku Profesor Quraish Shihab itu dikatakannya, kembalilah kepada akhlak. Kalau ingin baik, maka kembalilah kepada akhlak. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa apabila kita tunduk dan patuh kepada 2 aturan yang ada ini tadi, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita enak bergaul bersama-sama dengan siapa saja. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan kita li ta'arufu. Untuk kita saling kenal mengenal. Saya bangga kembali ketika saya berkunjung ke Uzbekistan. Ada satu yang saya lihat kelebihan mereka tuh. Asal ketemu dengan kita, assalamualaikum. Memegang dadanya. Alangkah manisnya. Kalau kita bertemu dengan seorang penuh dengan rasa kedamaian. Sekarang salam preposisinya Pak polisi ini. Lalu, iya lebih cocok. Cocok. Iya. Nah, maka salah satu saya pikir ini perlu untuk disosialisasikan tengah masyarakat kita, bertemu dengan sama kita, tidak sama polisi saja. Salam preposisi. Oh, iya. Itu artinya sebenarnya itu dari hati ya? Dari hati. Pak Waka ya? Iya. Melayani dengan hati, Iya, Masya Allah. iya begitu. Melayani Semua dengan begini hati. ya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi catatan saya, Prof, ini memang ya nggak bisa kita mengharapkan orang lain untuk berubah. Kitanya harus memulai. Betul. Ibda binafsik, mulai dari diri. Mulai dari diri kita sendiri. Makanya penting sekali untuk menjadi orang baik. Saya jadi ingat statementnya dari Jenderal Hugeng ya, Pak Waka. Beliau kan salah satu yang luar biasa yang saya ingat kalau bicara tentang sosok Jenderal Polisi yang luar biasa ini adalah memang baik menjadi orang penting, tapi penting untuk menjadi orang baik. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi insya Allah nanti kalau kita memiliki apa ya, ini abdi-abdi masyarakat ya. Kalau kita memiliki prajurit-prajurit, ada saudara-saudara kita polisi nih misalnya kemudian akhlaknya luar biasa begitu ya. Tadi Pak Waka juga cerita, sudah ada banyak juga hafiz juga yang ada di Polda Sumatera Utara. Ini kalau kita melihat seperti ini, betapa bangganya kita sebagai umat muslim. Kita bisa menaruh kepercayaan kita bisa menaruh harapan mereka, harapan kita kepada abdi-abdi masyarakat yang luar biasa. Baik, menarik sekali perbincangan kita.
pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Roadshow masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow dari Masjid yang mulia ini, Masjid Al Barokah di Kompleks Mako Brimob Polda Sumatera Utara. Pemirsa, di segmen keempat ini seperti biasa sudah ada juga satu penanya yang sudah bersiap-siap. Kita akan dengarkan bersama-sama pertanyaannya. Silahkan Ibu, boleh berdiri dan disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pembina Rini Sukarsi Eskom dari Satker Bitik Polda Sumut. Yang saya tanyakan sesuai dengan bidang kami, di mana perkembangan teknologi dan informasi media sosial berdampak kepada mudahnya mengakses hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Kita sebagai muslimah, Pak Ustadz, bagaimana kita tetap mempunyai pondasi dan yang kokoh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang berdampak buruk bagi seorang muslimah dan lingkungan. Gitu, Pak. Sudah Ibu? Siap. Terima kasih Ibu Rini. Ini juga mewakili pertanyaan ibu-ibu semacam saya sih sebenarnya Pak Ustadz ya. Jadi kadang-kadang memang kalau media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Yang baik kita bisa dapat banyak juga, tapi hal-hal yang rentan itu juga banyak. Kadang-kadang ngelihat temen misalnya, wah beli kulkas kita yang kepanasan begitu ya. Kadang-kadang ada yang beli mobil kita udah bingung sendiri. Nah hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya rentan dialami oleh kita-kita yang sudah mengakses media sosial. Bagaimana sebagai seorang muslim kita juga tetap bisa mengontrol hawa nafsu kita dan juga bagaimana cara kita berperilaku. Tafadhol. Baik. Inilah sesuatu yang tadi inti pembicaraan kita. Akibat globalisasi yang saya sebutkan tadi, terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan-perubahan besar itu kadang-kadang menggoyahkan dalam pilihan kita. Begitu banyaknya informasi-informasi yang berkembang di tanah air kita dan di dunia. Yang hari ini A, besok B, dan selanjutnya Z, dan sebagainya, berputar-putar. Sehingga pada suatu ketika ada pertanyaan, ini yang A atau yang B? Oleh sebab itulah maka sebetulnya dalam Islam itu diajarkan apa yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah konsisten, tetap pada pendirian. Kalau tolok ukurnya adalah akhlakul karimah, maka dia tidak akan pernah berubah. Penilaian-penilaian itu pada substansinya, bukan pada orangnya, tapi pada bagaimana rekam jejaknya. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki sikap dan sifat yang terbaik. Itulah yang istiqomah tadi. Istiqomah itu ditanyakan kepada Rasulullah. Bagaimana sebetulnya yang namanya istiqomah itu? Maka kata Rasulullah, berimanlah kepada Allah, kemudian konsisten. Jadi kalau misalnya kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka konsistenlah. Lengkap dengan ketiga hal yang kita sebutkan tadi. Iman kita kokoh, ilmu terus berlanjut, berkembang, dan kemudian buahnya pada amal yang harus senantiasa kita yakini betul dalam diri kita bahwa itu akan bermanfaat dalam diri kita. Tidak akan dimiliki ini oleh orang-orang yang seperti pokok eru. Datang angin ke kanan, dia ke kanan, kiri ke kiri, tanpa ada garis komando. Oleh sebab itulah maka sebetulnya garis komando yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah Al-Quran dan hadis. Inilah merupakan sumber utama. Tidak boleh lari daripada itu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu harus konsisten sebagai tugas
seorang ibu rumah tangga yang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Bagaimana kepatuhan dalam menjalankan roda keluarga kita. Sama halnya kepatuhan kita dalam menjaga korps kita, menjaga bangsa kita. Kita harus memiliki sesuatu yang konsisten. Kalau alhamdulillah di Indonesia, kita memiliki sesuatu yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu hidup berpancasila. Yang ini juga kadang-kadang bisa jadi pokok persoalan kita tadi juga. Kita kehilangan identitas Pancasila dalam diri kita. Kenapa? Kita hanya pandai berbicara tetapi tidak bisa mengamalkan. Inilah yang kadang-kadang dalam bahasa agama disebutkan ketidakistiqomahan akan membawa kehancuran. Pada suatu ketika ada seseorang yang diberikan jabatan, tapi dia tahu bahwa jabatan itu tidak cocok untuk dia. Maka kata di dalam sebuah hadis, fantaziris sa'ah, tunggu saat kehancuran. Oleh sebab itu maka sekali lagi pertanyaan ibu itu membuat saya harus menyampaikan ada satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat yang barangkali nanti mungkin bisa menjadi ingatan kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ila akhir ayat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolokkan itu lebih baik daripada orang yang mengolok-oloknya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah perbuatan yang fasik setelah beriman. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Jangan suka memberi gelar sesuatu yang tidak disenangi orang lain. Karena ini akan berakibat kepada kehilangan konsistensi kita terhadap iman kita. Iman kita mengajarkan seperti tadi. Harus satu. Apapun suku kita. Dari manapun kita datang. Kita harus satu. Dalam kaitan iman yang didasarkan kepada akhlakul karimah, hubungan yang terbaik dengan Allah dan hubungan yang terbaik dengan sesama manusia. Demikian menurut saya. Insyaallah luar biasa, terima kasih jawabannya dan pencerahannya, Prof. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita yang harus belajar, lagi-lagi kita ya harus banyak mengoreksi diri, kita harus menjaga lisan. Kalau sekarang mungkin jaga jempol juga ya, Pak Prof ya. Jadi aduh tahan-tahan deh, nggak komen macam-macam karena belum tentu orang yang kita cela itu malah ya kan jauh lebih buruk daripada diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Di segmen terakhir ini kita juga bersama-sama juga akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Wakapolda Sumatera Utara, yakni Bapak Brigjen Polisi Roni Samtana SIK MTCP. Kepada Bapak yang terhormat dimohon kesediaannya untuk memberikan arahan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan sambutan Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK MH pada kesempatan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penceramah, Bapak Prof. Hatta, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Ketua KPU Sumatera Utara, yang kami hormati dan kami banggakan Tuan Guru, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati jemaah sekalian yang berbahagia. Salam presisi. Pertama-tama yang paling utama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak diri kami untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan serta kesempatan
untuk kita semua dapat mengikuti acara yang penuh berkah ini, yaitu menggapai kemuliaan dengan keadaan penuh semangat dan kebersamaan. Saya selaku pimpinan Polda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Acara ini kita laksanakan bersama tidak hanya sebagai momentum, adalah sebagai momentum yang sangat baik untuk meningkatkan keimanan kita, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan kondusivitas, khususnya menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan berlangsung dalam waktu 16 hari ke depan. Besar harapan dari seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara terhadap pilkada ini nantinya akan mampu menghasilkan pimpinan yang berkualitas serta dapat mewujudkan perubahan dan terobosan yang lebih baik bagi kemajuan dan kesejahteraan selalu menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, melalui kegiatan yang kita laksanakan ini, saya berharap dapat menjadi jalan kita untuk terus berupaya meningkatkan keimanan dalam menciptakan kedamaian dan kesejukan, terlebih menjelang pelaksanaan pilkada nanti. Tema kegiatan ini juga memiliki makna yang mengajak kita semua untuk merenungkan kembali arti kemuliaan sejati dalam hidup kita semua. Dalam pandangan Islam, kemuliaan bukan diukur dari harta, kedudukan ataupun jabatan, melainkan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita laksanakan tugas pengabdian yang mulia ini dengan berpondasi pada keimanan dan ketakwaan kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara yang kami banggakan. Peran Polri dalam pilkada nanti adalah memastikan setiap tahapannya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta adil. Terlebih lagi Polda Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan sangatlah dibutuhkan untuk mensukseskan pilkada serentak tahun 2024 ini. Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan tertib menjelang pemilu kada. Para bapak, ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen kami jajaran Polda Sumatera Utara untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi problem solver, serta siap memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Tentunya dalam momentum kegiatan ini yang telah kita laksanakan bersama harus betul-betul kita jadikan sebagai pengikat dan pengingat untuk memperbaiki diri dan memperkuat persaudaraan di antara kita. Kami juga berharap kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk terus berperan aktif menyampaikan pesan-pesan kedamaian, mendorong masyarakat kita agar tidak mudah terprovokasi serta mengedepankan sikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta diberikan kekuatan untuk terus menjaga Kamtibmas yang damai di seluruh Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanda Wisnu Hermawan Februanto, SIK MH, Inspektur Jenderal Polisi. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan sambutannya Pak Waka. Tadi perwakilan dari Bapak Kapolda. Harapan kita semua memang ya, ini pesta demokrasi di daerah tinggal menghitung hari. Tentu saja kita berharap khususnya wabil khusus di Sumatera Utara bisa berjalan dengan lancar, secara general di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan lancar, semua masyarakat bisa berpartisipasi dan semuanya berjalan dengan aman, nyaman, adil, sehingga betul-betul bisa menciptakan negeri yang baldatun, toibatun, warobun ghafur ya, Prof ya.
dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang adil, yang kelak itu tadi ya, pemimpin yang adil itu akan mendapatkan syafaat, luar biasa kan. Jadi hadiah dari Allah atas pemimpin yang adil itu kan berat juga sebenarnya Prof ya. Tapi itu tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang luar biasa amanah dan adil insya Allah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu, ini yang menjadi salah satu acara utama kita juga, kita akan juga bersama-sama ya berdoa terkait kelancaran pelaksanaan pilkada serentak wabil khusus di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Dr. Abdul Hamid Ritonga MA selaku Ketua MUI Bidang Hukum Sumatera Utara untuk memimpin doa. Tafadhol Pak Kiai, silakan. Ala hadhihi niyatis salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya mudabbiral amri minas sama'i ilal ard, sallimna mimma nakhaf wa najjina mimma nakhaf wa aminna mimma nakhaf ya rabbal alamin. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kami berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka berdoa dan mengadukan hal kami kepada Engkau. Ya Allah, dengan izin-Mu kami, bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan keamanan, keselamatan dalam pelaksanaan pilkada serentak itu di seluruh Indonesia. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu, karunia dan kasih sayang-Mu kepada kami bangsa Indonesia. Persatukan hati dan jiwa kami untuk tetap membela tanah air dan bangsa Indonesia. Hindarkan kami dari perpecahan, permusuhan, pertentangan, dan perkelahian. Tapi tunjuki kami agar kami selalu punya prinsip bersatu, kompak dalam membela bangsa dan negara kami. Kalaupun kami melaksanakan pemilihan, silakan berbeda pemilihan, tapi kami bermohon kepadamu ya Allah, angkatlah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari gubernur, kepala daerah, provinsi, kabupaten dan kota, pemimpin-pemimpin terbaik bagi bangsa dan tanah air di seluruh Indonesia di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tiada tempat kami mengadu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tunjuki kami ke jalan yang benar, tunjuki kami ke jalan yang betul yang Engkau ridhai untuk mencapai negara kami, negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hindari kami azab, murka dan siksa-Mu, agar kami tetap takwa dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar
yang engkau perintahkan lewat Rasulmu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doanya menyentuh hati, doanya mudah-mudahan Allah kabulkan di majelis yang mulia ini. Semuanya berjalan proses setiap tahapannya ya Pak Waka ya. Wabil khusus di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan lancar, baik, adil bagi semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Roadshow. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili seluruh kerabat yang bertugas kepada Kapolda Sumatera Utara, Bapak Waka dan seluruh jajarannya, jamaah yang hari ini hadir menghidupkan masjid kita yang mulia ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah catat ini sebagai amal soleh, diberikan kebaikan, keberkahan dan juga balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada gurunda kita semua hari ini, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hatta, terima kasih atas ilmunya. Kepada Bapak Abdul Hamid Ritonga, terima kasih atas kehadirannya. Dari Bapak perwakilan dari KPUD Sumatera Utara juga terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, saya Meladia Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan Roadshow berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Gapai Kemuliaan Roadshow dipersembahkan oleh